ribut-ribut tentang Matelang, aplikasi Matelang. Ya, sebenarnya Matel ataupun Matelang itu lahir akibat teori sebab akibat. Ya, tentunya ada sebab dan akibat. Nggak akan ada akibat kalau nggak ada sebab. Matelang terlahir pastinya atau mungkin karena ada pihak-pihak ataupun oknum-oknum yang tidak mau membayar cicilannya. Ya sebenarnya sih kalau nggak sanggup kredit ataupun hutang, ya jangan kredit ataupun hutang. Kalaupun nggak sanggup bayar cicilannya, ya jangan hutang ataupun jangan kredit, sehingga nggak ditagih-tagih. Kalau punya hutang ataupun punya kredit bayar, pasti nggak ditagih-tagih. Nggak ada itu Matelang. Tapi Matelang pun juga harus introspeksi diri. Kalau nagih ya sesuai dengan prosedur. Sekarang sudah ada undang-undang fidusia. Dipelajari baik-baik, dibaca dengan baik, dipelajari, ditelaah dan baik. Ya itu aturan yang ada di Indonesia karena kita hidup di Indonesia, sehingga harus sesuaikan dengan peraturannya. Ya kalaupun ada aplikasi ya harus digunakan dengan baik-baik. Vendor yang menyediakan aplikasi dan nggak boleh ada yang namanya membuka kerahasiaan publik. So nggak boleh sembarangan sebar luas informasi. Apa ada sesuatu hal yang memang layak untuk dilakukan ataupun dipergunakan data tersebut, dan data tersebut dipergunakan oleh pihak-pihak yang bisa dipertanggungjawabkan, tidak asal, ada surat perintah tugasnya dan ditanya juga hasilnya dan terdata oleh vendor yang menugaskan seseorang itu untuk nagih. Jadi tidak sembarangan sehingga ya timbul masalah gitu kan. Mungkin ada oknum-oknum Matelang yang tidak sesuai dengan prosedur, akhirnya tidak terpantau dengan vendor, akhirnya merampas dan menjual barang tersebut tidak diserahkan kepada vendornya. Harusnya kan kalau terkontrol dengan baik, tidak ada yang namanya oknum. Tidak terkontrol dengan baik ataupun setelah dilaksanakan proses penarikan sesuai dengan undang-undang fidusia, barang tersebut ya disimpan di vendor tersebut. Dan ya apabila orang yang nunggak tadi mau menebusnya kembali, gampang, tidak hilang barangnya itu. Ya sama-sama introspeksi diri lah antara yang utang dengan yang menagih. Dengan vendornya juga introspeksi, mungkin lupa, akhirnya teledor terhadap data, akhirnya data tersebut tersebar dan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak terdata atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oh iya guys, kalau 3 pihak ataupun 2 pihak bingung, akhirnya jadi masalah atau timbul permasalahan terkait dengan kasus ini, ya tentunya pihak yang bisa menyelesaikan ya hanya polisi di negara Indonesia ini. Kalau di tengah jalan timbul permasalahan atau perselisihan, biasanya akan kembali ke egonya masing-masing, rasa paling benar. Oleh sebab itu perlu penengah, yaitu polisi. Kalau di tengah jalan itu, cara memanggil polisi itu kalau di kota Semarang ya, itu ada aplikasi Libas Polisi Baik Semarang, aplikasinya namanya ya. Itu kalau kita sudah download di Play Store ataupun App Store, aplikasi Libas, LIBAS. SOS yang bisa ditekan, ketika ditekan ini akan ada alasan ketika kita tekan tombol SOS. Dan ini nomor telepon saya, bisa kelihatan WA-nya sekarang, bisa ditelepon oleh petugas. Petugas akan segera meluncur ke sana dengan menugaskan personil yang ada di sekitar sini. Ini adalah peta sebarang personil. Ini namanya Edi Widodo, Polsek Genuk, Mitreskrim, ada nomor teleponnya. Jadi petugas yang terdekat lah nanti yang akan menghampiri titik GPS itu, akan ditugaskan oleh command center. Atau dengan petugas ini akan di backup piket-piket kita, seperti ada patroli perintis, presisi, dan ada tebas juga tim elang hebat dari Reskrim yang bisa membantu backup apabila ada aduan dari masyarakat tersebut. Ini tombol panik bisa dipasang di toko-toko, di rumah, dan bisa juga dipasang di kendaraan bermotornya masing-masing. Ketika dipasang
kendaraan bermotor apabila kendaraan yang mungkin dibegal tidak sempat tekan tombol SOS ini, dia cukup tekan tombol ini saja. Karena ini ada GPS-nya dan terkoneksi dengan aki motor, dan di sini ada baterai untuk bisa menyimpan apabila motor itu dimatikan, sehingga bisa tahan untuk mengirim sinyal posisinya ada di mana. Aplikasi Libas dia bisa memantau seluruh pelayanan publik yang ada di wilayah Kota Madia Semarang. Kita juga bisa monitor terkait dengan pelayanan olahraga. Seluruh gor-gor di sini sudah terpantau CCTV-nya, sehingga kita kalau mengamankan terkait dengan pertandingan sepak bola, apakah itu ada pengaturan wasit dan lain sebagainya, dan keamanannya semua sudah termonitor di sini, sehingga pimpinan tidak lagi turun ke tempat pertandingan sepak bola, cukup memonitor di layar monitor sini atau layar handphonenya. Untuk demonstrasi juga, titik-titik demonstrasi kita juga sudah pasangi CCTV, sehingga apabila ada demonstrasi di titik-titik tersebut, pimpinan cukup memonitor lewat CCTV saja untuk menggerakkan pasukannya. Kita juga ada CCTV PRT, jadi RT itu ada 2 CCTV yang sudah termonitor di comment center ini, juga termonitor di masyarakat yang sudah mendownload aplikasi Libas. Kita juga sudah CCTV itu sudah tersebar di setiap gang dan setiap jalan di wilayah Polrestabes Kota Semarang ini. Jadi totalnya semua 54.000 CCTV yang sudah beredar di wilayah Kota Madia Semarang. Lagi 3, ini ada 3. Coba klik, 1 klik ya. Di sana ada tombol SOS ataupun kirim laporan, yang mana ketika timbul permasalahan cepat dan ingin cepat diselesaikan datang, itu tinggal tekan tombol SOS, nanti akan bunyi alarm di kantor polisi, dan seluruh handphone polisi juga akan berbunyi alarm dan pasti akan ditelepon. Ketika ditelepon nggak diangkat, titik GPS dari pelapor ataupun penekan tombol SOS ini akan tertera di layar monitor, dan polisi akan menghampiri pelapor ataupun penekan tombol SOS sesuai dengan titik GPS. Anda tahu kan kalau GPS itu keakuratannya tepat. Akan dihampiri sesuai dengan titik GPS, dan nomor handphonenya kan ada, dan alamat dari pelapor pun juga domisilinya akan kelihatan. Apabila di titik GPS itu tidak ada, polisi pasti akan menghampiri sesuai dengan alamat domisili. Ya, itu Semarang. Kalau nggak percaya dicoba aja. Itu download aplikasi Libas tersebut, dan kecepatannya bisa dijamin kok, paling juga 5 menit itu udah nyampe ke TKP, atau 10 menit udah nyampe ke TKP. Nggak hitung 1 atau 2 menit udah ditelepon lah sama petugas. Seperti itu untuk menengahi permasalahan yang ada, karena kan setiap permasalahan perlu penengah, perlu orang ketiga untuk menengahi, orang ketiga ataupun orang keempat untuk menengahi, untuk bisa tahu siapa yang benar, siapa yang salah, ataupun dicarikan win-win solusinya. Tentunya sesuai dengan peraturan, ada undang-undang fidusia ataupun undang-undang lainnya. Itu pikir.